selain mendukung tadi apa yang sudah sampaikan, saya hanya bocorkan sedikit. Insya Allah besok siang jam 1. Jadi buat teman-teman yang punya kontributor di Yogyakarta, silahkan besok ada gerakan yang namanya Maklumat Jogja. Maklumat Yogyakarta akan dihadiri oleh Pak Jenderal TNI Tyasno Sudarto, Profesor Rohmat Wahab, dan insya Allah ada juga Profesor Sofyan Effendi, dan ada satu lagi tokoh penting Jogja yang akan disowani besok. Ya, silahkan hadir, dan saya juga akan ada juga besok siang. Pak Roy, Terima kasih. Pak Roy menanggapi dilaporkan oleh Farhad Abbas seperti apa? Sedikit. Itu kita ketawain aja, bukan levelnya. Dan digugat 1,5 miliar seperti apa Pak Roy? Saya ketawa aja ya. Kenapa responnya ketawa? Mungkin ada yang mau disampaikan gitu. Mungkin dari kuasa hukumnya dilaporkan. Kami sekarang sedang concern menghadapi saudara Joko Widodo. Di luar itu ya nggak penting lah. Berarti laporan Farhad Abbas bisa dikatakan nggak penting. Nggak penting ya. Oke, ada lagi? Dan gugatan 1, miliar juga nggak penting Nggak menurut. penting ya. Kemarin kan Mas Roy bilang mengantongi 5 bukti ijazah teman-teman Pak Jokowi, dan ini bakal ditampilkan juga nggak saat pemeriksaan Polda Metro? Iya, kalau itu yang kami pegang itu benar-benar ijazah asli terbitan UGM dengan benar-benar ada kode-kodenya semua ya, mulai dari watermark, emboss dan sebagainya. Jawaban saya sederhana, ya kita tunggu di pengadilan. Ya, iya dia juga harus ditampilkan, kecuali dia bawa ke sini, kita bawa ke sini. Ya. Oke. Iya. Iya. Oke. Jadi ini ada satu informasi penting. Jadi kan selama ini saudara Joko Widodo selalu bernarasi akan menunjukkan ijazahnya di pengadilan. Dan hari ini saya selaku kuasa hukum Pak Roy Suryo dan kawan-kawan tim mengajukan gugatan secara ikut ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Karena ada sejumlah tergugat, domisili hukumnya itu di Jakarta Selatan. Di antara yang kami gugat adalah Barreskrim Mabes Polri, Reskrimum Polda Metro Jaya, kemudian UGM, Wali Amanat UGM, Saudara Joko Widodo, Dian Sandi, Pak Iman Raharjo, ada 11 KPU Pusat, KPU Solo, KPU DKI Jakarta. Jadi tadi sudah sampai pada tahap pembayaran dan tinggal penomoran perkara. Tapi tiba-tiba akun ikut saya mendapat kiriman dari Mahkamah Agung yang berasal dari admin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan kami tidak dapat didaftarkan. Alasannya yang lucu apa? Karena belum melengkapi bukti yang dileges oleh kantor pos. Ini lebih lucu. Agenda pembuktian itu nanti kalau sudah dipanggil, mediasi, pembuktian baru. Nggak pernah kami menggugat ditolak. Itu prosedurnya. Iya. Tapi kami menduga kuat intervensi dari kekuasaan Solo ini bukan hanya meliputi institusi kepolisian, bahkan sudah sampai ke institusi pengadilan. Karena tidak lazim ya pengadilan itu menolak orang mendaftar gugatan, karena asasnya hakim itu tidak boleh menolak perkara yang disampaikan kepada dirinya. Ini apa kepentingannya? Kok tiba-tiba menolak? Nanya bukti, uang agenda pembuktiannya nanti di sidang saja belum, kok nanya bukti? Memang di ikut itu biasanya kita berikan bukti awal, dan bukti awal sudah dimasukkan. Kenapa kita masukkan bukti awal? Karena itu syarat. Dan ketika sudah ada tagihan tadi sekitar 2.800.000 lah. Itu berarti syaratnya udah lengkap. Begitu kami bayar, itu kan tinggal menomori untuk pengadilan. Kok nggak dinomori, malah dikirimi surat gugatan Anda ditolak karena nggak ada bukti yang di nazegel. Ini ngawur. Jadi Uangnya dikembalikan nggak Pak? nah uangnya memang katanya kalau perlu diambil silahkan ambil di pengadilan. Tapi terus terang kami akan mengambil upaya hukum terkait ini. Nanti tunggu apa yang akan kami ambil terkait tindakan pengadilan yang justru bertentangan dengan asas hakim itu tidak boleh menolak perkara yang disampaikan kepadanya. Demikian. Mas Roy, katanya Farhad Abbas dilaporkan, Mas Roy melaporkan Jokowi karena motif ekonomi itu gimana? Media artis sih. Saya yang melarang klien saya menanggapi Farhad Abbas karena nggak penting ya. Itu lebih jelas. Oke. Nah, sudah ramai ya itu guys. Mana guys? Oh ini guys. Ini punya saya nih. Oke guys. Sedikit Mas, dilaporkan oleh Farhad Abbas seperti apa? Kan tanggapan saya tadi ada senyum aja, ketawa aja gitu ya. Tapi mengetahui nggak sih Mas adanya laporan tersebut? Saya baru tahu dari media, karena suratnya sampai sekarang belum tahu saya. Dan dia juga sudah mengatakan kalau sebenarnya pemeriksaan di Mabes Polri sudah diberhentikan. Tapi kenapa masih getol juga melapor? Ini melaporkan Pak Jokowi. Memang kita memegang bukti-bukti bahwa itu terindikasi, dan yang namanya Profesor P itu kan kita tahu pasti. Saya udah pegang juga beberapa petunjuk awal. Dan yang jelas ya, Profesor P itu malah yang pertama kali itu mengintimidasi saya.
ada bukti kuat dia mau WA saya, memaksa saya untuk berhenti, memaksa saya untuk minta maaf kepada Jokowi, dan dia bilang kalau enggak nanti keluarga saya itu tidak aman. Ini Chris, dan satu lagi, dia kemudian saya nggak jawab dia kemudian WA lagi minta maaf. Dia minta maaf dan mengaku kalau dia punya kios di Pasar Pramuka. Itu apa enggak aneh? Dia sudah ngaku kalau punya kios di Pasar Pramuka tahun 97, tapi dia hanya bilang, dia hanya ngaku sampai 2002. Padahal banyak banget bukti yang mengatakan dia masih ada kegiatan di sana, bolak-balik sana sampai 2015 bahkan 2017. Jadi sekali lagi ketika digugat itu, saya senyum saja, saya ketawa. Satu, saya baru mendengar dari media, jadi saya belum pernah menerima apapun ya secara fisik, mau itu bentuk surat, mau itu bentuk apalagi yang fisik ya, yang digital saya juga belum terima. Menurut statement dari Farhad, kemungkinan minggu depan atau 2 minggu lagi akan diperiksa. Mas Roy akan diperiksa seperti apa? Periksa di mana? Di Polda Metro, di Barreskrim. Kita tunggu saja. Ya, gitu. Satu yang saya bilang, ini yang namanya pansos. Ya, orang mau panjat sosial. Ya. Perkara utamanya tuh ijazah palsu yang diberi nama Joko Widodo. Ya, dan itu meskipun itu katanya sudah belum dihentikan di Barreskrim itu, baru kemarin ada namanya gelar perkara khusus dan di pertimbangan itu jalan, dan di Polda Metro Jaya juga kita juga masih minta gelar perkara khusus juga ya. Jadi artinya belum ada yang dihentikan. Kok tiba-tiba ada orang numpang, nggak ada hubungannya sama sekali, nggak ada kaitannya. Saya kenal siapa itu FA ya, tapi nggak pada tempatnya. Dan yang saya dengar apa, ini penting ya, saya dengar dari teman-teman lawyer, sebelumnya katanya FA tuh minta-minta untuk jadi kuasa hukum di sini juga. Iya loh. Jadi mau jadi kuasa hukum kami, tiba-tiba kok balik ke sana tuh apa? Siapa yang punya motif ekonomi kalau nggak gitu? Ya. Dan digugat 1,5 miliar, Bang. Saya senyum aja. Nilai seberapapun tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Saya kemarin tanya bagaimana kalau misalnya Roy Suryo tidak mampu bayar, katanya suruh cari kerja aja dari statement Farhad. Saya senyum aja. Yang cari-cari kerja kan dia. Ya. Oh, berarti justru Farhad Abbas pernah meminta menjadi kuasa hukum? Yes. Iya. Itu ada. Tadi saya dengar juga. Jadi FA itu ya minta-minta kerja kepada tim lawyer. Saya sih nggak dengar langsung. Alasannya apa ditolak, Bang? Ya, Karena track recordnya atau seperti apa? Ya, semua udah tahu lah siapa FA ya. Mungkin pesan-pesannya buat FA dan Pak Paiman katanya yang tidak terima difitnah. Kalau untuk Paiman ya itu banyak-banyaklah berdoa, berzikir dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda yang sudah WA saya, memaksa saya dan bahkan meminta maaf, mengaku kalau punya kios di Pasar Pramuka meskipun bohong pengakuannya ya, karena ahli intelijen kami ya Pak Kolonel Sri Rajasan mengatakan Paiman masuk balik, dan anak buahnya juga pada ngomong ya. Anak buahnya tuh udah pada cerita soal dia ya. Yang kedua, untuk saya bilang masih sahabat saya FA, karena kemarin juga ketemu di salah satu talk show ya. Kembalilah ke jalan yang benar. Kalau FA itu sempat ditolak, itu kata teman-teman lawyer ya, katanya sempat ditolak, tuh kenapa nggak minta baik-baik gitu loh. Mungkin kalau mengajukan teman-teman ini juga nggak minta, dan mereka satu yang saya bocorkan, ini luar biasa loh pengorbanannya teman-teman lawyer nih, pro bono melakukan semua perjuangan, jadi nggak ada yang nyari-nyari sama sekali. Kok sekarang malah melakukan motif ekonomi. Saya kasihan aja, tapi saya tetap mendoakan ya saudara FA, dan saya mendoakan Profesor P tadi ya, semoga ampuni ya, dan diberikan hidayah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bang, kalau misalnya pun nanti diperiksa sebagai dari laporan Farhad Abbas, akan membawa bukti chat itu juga kah terkait yang Pak Paiman? Ya, kita hidup di negara hukum ya. Oke, makasih ya.